Warna abu-abu yang bangkit, bab 36 Douluo Dalu Soul Land 2. Yang mengejutkan, Huo Yuhao benar-benar berdiri. Lebih jauh, dia menggunakan suara serak namun tegas untuk mengekspresikan keinginannya untuk terus bertarung. Para siswa yang awalnya mengira pertempuran akan berakhir segera kembali tenang dan menatap Huo Yuhao dengan tatapan tertegun. Mereka tidak dapat memahami apa yang bisa membantunya berdiri sejak dia diserang oleh serangan kuat Wu Feng. Apakah posisi monitor kelas ini penting bagi Huo Yuhao? Bagi Huo Yuhao, apakah dia menjadi pengawas kelas atau tidak, tidak masalah. Namun, kehormatannya adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun menodai itu. Ini adalah alasan mengapa dia menerima tantangan Wu Feng sejak awal. Meskipun dia tahu dia mungkin akan kalah. Itu juga alasan yang sama dia berdiri kembali sekarang. Histeria Wu Feng segera berkurang saat dia melihat cahaya merah di mata Huo Yuhao. Namun, begitu mata Huo Yuhao berubah abu-abu, dia merasa seolah-olah tangan besar telah memegang lehernya dan mencekiknya. Ini adalah pertama kalinya Wu Feng merasa takut dari Huo Yuhao. Terlepas dari seberapa kuat dia sebenarnya, dia masih seorang gadis muda berusia tidak lebih dari 12. Wang Yan juga tercengang oleh penampilan Huo Yuhao saat ini. Dia buru-buru mundur beberapa langkah, sementara detak jantungnya mulai berakselerasi tak terkendali. Satu-satunya penjelasan yang bisa ia berikan untuk perubahan mendadak Huo Yuhao adalah alasan yang terkait dengan jiwa tubuh. Jadi, alih-alih menyela duel jiwa mereka, dia memusatkan pandangannya pada tubuh Huo Yuhao sambil melakukan yang terbaik untuk merasakan perubahan yang terjadi di dalamnya. Huo Yuhao benar-benar berubah dalam beberapa cara. Saat matanya berubah merah, hatinya dipenuhi dengan keinginan kuat untuk melawan dan kebencian melonjak di seluruh tubuhnya. Perasaan menyegarkan tiba-tiba menyebar diam-diam di seluruh laut spiritualnya. Perasaan menyegarkan ini langsung menutupi keseluruhan laut spiritualnya, bahkan menyebabkan Skydream Ichewom untuk mengeluarkan tangisan yang membingungkan. Grey, laut spiritual Huo Yuhao langsung berubah menjadi abu-abu. Namun, mutiara abu-abu yang tidak aktif yang selalu diam-diam berada di laut spiritualnya telah menghilang. Perasaan yang menyegarkan dengan tenang menenangkan kemarahan Huo Yuhao yang melonjak dan memungkinkan Huo Yuhao dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Namun, matanya menjadi abu-abu karena perubahan di laut spiritualnya. Kebencian akan mengaburkan matamu. Suara bijak namun jelas terdengar di laut spiritual Huo Yuhao. Ketika itu terjadi, bahkan Skydream Ichewom dapat dengan jelas mendengarnya. 10 bola cahaya emas secara bersamaan menyala dalam upaya untuk mengusir aliran cahaya abu-abu yang telah muncul, tetapi itu tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah itu adalah incorporeal. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan asal Skydream Ichewom, itu tidak mempengaruhi cahaya abu-abu. Bahkan belum tergores. Kamu harus menggunakan kekuatan spiritualmu seperti ini. Huo Yuhao menemukan bahwa dia telah kehilangan semua kendali atas tubuhnya, tetapi dia masih bisa melihat dengan jelas semua yang terjadi. Segera setelah itu, dia merasakan kekuatan jiwanya mendidih. Kekuatan jiwa teknik misterius surgawi, yang identik dengan kekuatan, kuantitas, dan intensitasnya, juga telah menguasai kendali darinya. Setelah itu, mata roh abu-abunya menyala ketika syok spiritualnya diaktifkan kembali. Yang mengejutkannya, syok spiritual ini bergerak lebih lambat dari biasanya saat ia meninggalkan matanya. Seolah itu adalah ular beludak yang secara perlahan memperluas lidahnya. Pada saat yang sama, spiritual shock asli seperti bola telah menyusut hingga sehelai rambut saat itu dengan lembut terbang ke arah Wu Feng. Di mata para siswa yang menyaksikan, mata Huo Yuhao tiba-tiba menyala dan berubah jernih, daripada abu-abu berlumpur seperti sebelumnya. Cahaya abu-abu di matanya sedikit berkedip, setelah itu Wu Feng menjerit tajam. Wu Feng telah mengumpulkan kekuatan jiwanya di sekitar otaknya begitu perasaan takut muncul di hatinya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan jarum kelabu perlahan-lahan tiba di depannya.
Ia menembus lapisan kekuatan jiwa yang telah ia ciptakan, lalu dengan lembut mengetuk otaknya. Rambut merah Wu Feng terbang ke udara saat matanya berubah abu-abu juga. Segera setelah itu, dia jatuh ke belakang dengan tangisan yang tajam dan langsung kehilangan kesadaran. Pertempuran telah berakhir, tetapi para siswa kelas 1 telah benar-benar terdiam, seolah-olah leher mereka telah dicekik seperti sebelumnya. Tubuh Huo Yuhao sedikit bergetar, dan sedikit abu-abu di matanya perlahan memudar. Namun, ia terus berdiri selurus ramrot. Setelah menyapu matanya yang sudah normal di seluruh siswa yang menyaksikan, dia perlahan meninggalkan arena tanpa melirik ke arah Wu Feng. Wang Yan buru-buru berjalan menuju Wu Feng dan memastikan bahwa dia tidak menderita cedera yang sebenarnya. Namun, dia masih memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Saat berlari menuju rumah sakit, Wang Yan merasakan api yang menyala di dalam hatinya. Benar, itu pasti kebangkitan kedua jiwa tubuh. Pasti. Kalau tidak, mengapa matanya tiba-tiba berubah warna? Kenapa lagi dia bisa mengalahkan Wu Feng? Huo Yuhao menang, dia menang. Ini tidak akan berhasil, saya harus menemukan Penatua Xuan dan menyuruhnya memilih Huo Yuhao sebagai murid inti. Saat Huo Yuhao dengan cepat mendekati ruang istirahat, Wang Dong dan Xiao Xiao baru saja meninggalkan arena, memungkinkan mereka untuk bertemu dengan Huo Yuhao yang berwajah serius. "Yuhao, kau luar biasa!" Xiao Xiao dengan bersemangat berteriak. Namun, Wang Dong berjalan menuju Huo Yuhao setelah menyadari ada sesuatu yang salah. Huo Yuhao menatap Wang Dong dengan dalam. Setelah itu, dia langsung jatuh ke tubuh Wang Dong, pingsan. Apalagi nafasnya panas terik. Pada kenyataannya, cedera Huo Yuhao bahkan lebih serius daripada Wu Feng. Serangan Augmented Skill Dual Soul Wu Feng telah melukainya dengan serius. Namun, dia memaksakan dirinya untuk berdiri tegak di depan semua siswa lainnya. Dengan napas dalam-dalam ketika dia bertahan, dia membawa dirinya ke ruang istirahat. Wang Dong mengamankannya dengan erat ke punggungnya dengan bantuan Xiao Xiao, lalu bergegas keluar dengan hanya satu pikiran di benaknya, "Yuhao tidak ingin orang lain melihatnya seperti ini, jadi aku harus memenuhi keinginannya." Dia berlari menuju asrama dengan langkah cepat. Baru setelah Wang Dong pergi, Xiao Xiao bereaksi. Dia buru-buru mengejar Wang Dong, berhenti hanya setelah mereka mencapai area asrama. Tubuh fisik Huo Yuhao pingsan, tetapi kesadarannya telah terseret kembali ke laut spiritualnya. Selain itu, dia sangat jernih. "Orang tua, siapa kamu? Mengapa Anda ingin memperebutkan wilayah dengan saya?" Skydream Ichewom menggerutu. Cahaya abu-abu tidak menarik, juga tidak mengganggu Skydream Ichewom. "Orang tua ini bertengkar denganmu untuk memperebutkan wilayah. Kamu pikir kamu siapa? Anda hanyalah seekor cacing berdaging. Jika bukan karena fakta bahwa saat ini saya hanya memiliki sedikit sisa akal ilahi saya akan mengubah Anda menjadi pupuk dalam sekejap." Suara tua itu tidak mau menyerah. The Skydream Ice Worm meludah, "Omong kosong. Jika Anda merasa Anda cukup kuat, ayo. Mari kita lihat siapa yang akan menyingkirkan siapa. Jangan berpikir bahwa bruder ini tidak dapat melihat bahwa Anda hanya memiliki seutas akal ilahi yang tersisa. Anda bahkan tidak memiliki kekuatan apapun yang tersisa. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda bisa mengalahkan saya dalam pertarungan sendirian?" Suara tua itu menjawab dengan jijik, "Kamu benar, pria tua ini hanya memiliki seutas indera ilahi yang tersisa. Namun, akal ilahi orang tua ini berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada milikmu. Bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Meskipun indera ilahi saya telah hancur, Anda bahkan tidak bisa mengambil untai tunggal ini. Pikirkan tentang hal ini. Jika saya secara bertahap memulihkan kekuatan dan ingatan, apa yang akan terjadi kemudian? Aku akan menghancurkan tubuhmu yang berdaging, lalu perlahan memerasmu sampai semua sarungmu habis. Kamu." Skydream Ichewom jelas tidak bisa mengalahkan orang tua itu dalam perang kata-kata.
Dia marah ke titik bahwa semua 10 bola emas cahaya tanpa henti mulai melonjak dengan cahaya. Ini, apa yang terjadi? Huo Yuhao terperangah. Mengapa laut spiritualnya menjadi begitu hidup dalam periode waktu yang singkat ini? Suara tua itu berbicara kepadanya dengan nada yang jauh lebih hangat. Teman kecil, orang tua ini bukan milik dunia Anda pada awalnya. Saya hanya ingat bahwa, ketika saya hampir mati, saya menerobos hambatan ruang dan memasuki dunia Anda dengan hanya seutas akal ilahi saya yang tersisa. Aku tidak tahu mengapa itu terjadi, tapi itu mungkin karena kekuatan jiwaku yang terlalu kuat. Ketika cacing besar itu menyatu dengan Anda, itu menciptakan gelombang energi yang membimbing saya ke arah Anda. Dengan demikian, untaian indera ilahi saya memasuki laut spiritual Anda. Jangan khawatir, saya tidak menyembunyikan niat jahat. Namun, aku takut tidak akan bisa meninggalkanmu, bahkan di masa depan. Aku hanya dibiarkan dengan seutas indera ilahi ini, jadi aku sangat lemah. Aku butuh waktu untuk perlahan-lahan memulihkan semua ingatanku, tetapi kebencian yang muncul di hatimu sebelumnya memberiku perasaan yang akrab yang akhirnya membangunkanku. Saya tidak ingat apa yang terjadi di masa lalu saya, tetapi saya pasti bisa memberitahu Anda bahwa Anda tidak harus membiarkan kebencian mengaburkan mata Anda. Setelah Anda melakukan sesuatu yang tidak dapat ditebus, Anda akan menyesalinya sampai Anda mati. Selain itu, Anda tidak akan dapat melakukan apapun untuk menebusnya. Sesuatu yang serupa tampaknya telah terjadi pada saya di masa lalu. Untungnya, Anda masih muda, dan Anda belum terlalu kuat. Masih ada waktu bagimu untuk secara bertahap menghilangkan kebencian di hatimu. Suara Huo Yuhao berubah. Maksudmu aku tidak seharusnya membalas dendam? Suara tua itu menjawab dengan acuh tak acuh, bukan itu yang saya katakan. Saya mengatakan bahwa Anda tidak harus melampiaskan kemarahan Anda pada orang-orang yang tidak pantas menerimanya. Anda masih bisa membalas dendam, tetapi jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Misalnya, katakanlah kepala desa membahayakan Anda. Apakah Anda akan membantai seluruh desa jika Anda cukup kuat? Apakah penduduk desa yang tidak bersalah itu melakukan dosa? Tidak senang, Skydream Ichewon berteriak dengan marah, "Oi, Yuhao tuan rumahku. Dia tidak membutuhkanmu untuk mengajarinya apapun. Apakah Anda berpikir bahwa saudara ini hanya udara?" Suara tua menjawab dengan nada yang sangat menghina, "Kamu tentu tidak udara, kamu hanya bak kecil. Orang tua ini terlalu malas untuk mengganggu Anda, saya akan terus memulihkan akal ilahi saya." Setelah mengatakan ini, perhatiannya beralih kembali ke Huo Yuhao. "Aku memindai seluruh ingatanmu. Kamu memiliki terlalu banyak kebencian di dalam dirimu. Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan dan melampiaskan kebencian Anda, tetapi Anda tidak bisa membiarkan kebencian ini bergejolak. Setelah saya cukup pulih dari akal ilahi saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Biarkan saya melihat apa yang dapat saya ingat. Oh, selain beberapa bagian yang kabur, sepertinya saya hanya dapat mengingat satu frasa. Tangan saya menangkap matahari dan bulan dan memetik bintang-bintang dari langit. Dunia ini tidak memiliki orang lain seperti saya. Haha, hahaha. Di tengah tawa yang keras, cahaya abu-abu dalam laut spiritual Huo Yuhao surut seperti gelombang. Setelah beberapa detik, semua yang ada di sekitarnya telah kembali normal, dan mutiara abu-abu telah kembali ke posisi semula. Tanganku menangkap matahari dan bulan dan memetik bintang-bintang dari langit. Dunia ini tidak memiliki orang lain seperti saya. Mengucapkan kata-kata yang mendominasi namun agak menyedihkan ini, Huo Yuhao tidak bisa menahan diri untuk tetap tertegun sejenak. Skydream Ichewon mengutuk dengan marah, "Bajingan, bajingan. Orang tua itu sebenarnya berani mengabaikan saudara ini. Dia bahkan mengutuk saya. Saya ingin membunuhnya. Saya benar-benar ingin membunuhnya." Huo Yuhao tersentak oleh suara Skydream Ichewon, dan berkata dengan agak tak berdaya, "Brother Skydream, kamu harus sedikit tenang. Tuan tua itu tampaknya tidak memiliki niat jahat.
Skydream Ichewom dengan sedih menjawab, apa maksudmu tidak ada niat jahat? Tidakkah kamu mendengarkan ketika dia berkata bahwa dia ingin menghancurkanku sampai mati? Ini tidak akan berhasil. Yu Hao, kamu harus dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Dia adalah parasit di laut spiritual Anda, jadi hanya Anda yang bisa mengusirnya menggunakan kekuatan spiritual Anda. Meskipun indera ilahinya berada pada tingkat yang sangat tinggi, dia tidak dapat menyakitimu karena dia adalah benda asing di laut spiritualmu. Setelah indera ilahi Anda mencapai levelnya, Anda akan dapat dengan mudah menghadapinya. Huo Yuhao agak tidak berdaya. Brother Skydream, Anda baru saja mengatakan bahwa indera ilahinya berada pada tingkat yang sangat tinggi. Menurutmu berapa lama aku harus berkultivasi untuk mencapai levelnya? Ini, biarkan aku membuat beberapa perhitungan. Skydream Ichewom terdiam. Saat ini, Huo Yuhao sangat ingin tahu. Fakta bahwa cincin jiwa yang cerdas ada di tubuhnya sudah membuatnya menonjol dari masa, tetapi dia tidak berharap untuk menyerap seutas perasaan ilahi ketika dia menyatu dengan Skydream Ichewom. Ini adalah laut spiritualnya, dan meskipun dia jauh lebih rendah daripada Skydream Ichewom dan orang tua itu, dia jelas bisa merasakan semua yang terjadi di sini. Ketika orang tua itu berbicara kepadanya, dia bisa merasakan perubahan dan ketulusan dalam suaranya. Dari itu, dia bisa mengatakan bahwa dia benar-benar tidak bermaksud melukainya. Lebih jauh lagi, untaian perasaan ilahi itu sangat lemah, sedemikian rupa sehingga bahkan lebih lemah dari kekuatan rohaninya. Namun, apakah dia benar-benar lemah seperti kelihatannya? Huo Yuhao hanya bisa memikirkan semua yang baru saja terjadi. Perasaan ilahi abu-abu yang tampaknya lemah telah mengendalikan kekuatan jiwanya, lalu mengaktifkan serangan yang telah mengalahkan Wu Feng. Meskipun itu adalah syok spiritual, cahaya abu-abu telah mampu mengembunkan kekuatan spiritualnya menjadi sesuatu yang seukuran helai sehelai rambut, yang pada gilirannya telah menembus semua pertahanan Wang Yan dan mengalahkannya tanpa benar-benar membahayakan dirinya. Apakah level kontrol ini sesuatu yang bisa dia bandingkan? Jika dia memiliki tingkat kendali atas kekuatan spiritualnya, kekuatan keterampilan jiwanya yang tipe spiritual akan meningkat, seperti tingkat fusi kekuatan jiwanya dengan Wang Dong. Sampai pada titik bahwa itu bahkan akan sedikit berlebihan. Ini adalah kontrol yang benar. Namun, bagaimana ia dapat meningkatkan level kontrolnya atas kekuatan spiritualnya? Skydream Ichewom menghela napas panjang, aku sudah melakukan estimasi cepat. Dengan kecepatan kultivasi Anda saat ini, bahkan jika saya dengan sepenuh hati membantu Anda masih membutuhkan sekitar 3.000 tahun agar indera ilahi Anda dapat mengejarnya. Apa? Meskipun Huo Yuhao sudah merupakan estimasi tinggi dari orang tua tak bernama itu, dia sebagian besar berusaha untuk menenangkan Skydream Ichewom ketika dia mengatakan bahwa dia tidak sebagus orang tua itu. Namun, dia tidak pernah menduga Skydream Ichewom, yang membenci lelaki tua itu, untuk memberinya jawaban seperti ini. Karena dia tidak berhubungan baik dengan pria tua itu pasti tidak bisa bohong. Skydream Ichewom sangat tidak berdaya. Kenapa lagi aku tidak berdaya untuk melakukan apapun hanya untuk seutas akal ilahi? Aku tidak tahu dari mana lelaki tua itu berasal, tetapi akal ilahinya berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada milikku. Dia sangat lemah sekarang, tetapi tingkat indera ilahinya telah mencapai tingkat yang saya tidak mampu memahaminya. Dia sudah melampaui level semua makhluk hidup di benua ini. Sepertinya aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Hanya saja, saya tidak tahu apakah dia akan memiliki kekuatan tempur setelah dia pulih. Kita akan lihat. Tapi dia seharusnya tidak memilikinya. Perasaan ilahinya sangat lemah sekarang, jadi bahkan jika dia memperbaikinya, itu masih hanya untaian. Huo Yuhao bergumam, lalu, seberapa kuat tuan tua ini sebelum akal ilahinya hancur? Skydream Ichewom dengan cemberut menjawab, tingkat yang Anda bahkan tidak bisa mulai mengerti sekarang. Huo Yuhao berkata, Brother Skydream, lelaki tua ini tidak memiliki niat jahat,
dan kita toh tidak bisa melakukan apapun padanya. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak hidup bersama secara damai saja? Skydream Icewom mendengus marah, jelas tidak senang. Anda telah melakukan kesalahan. Jiwa tubuhnya belum memiliki kebangkitan kedua. Penatua Suan memindahkan tangannya yang berminyak dari dada Huo Yuhao. Wang Yan bertanya dengan curiga, itu tidak mungkin. Jika dia tidak memiliki kebangkitan kedua, mengapa mata rohnya berubah abu-abu? Lebih jauh lagi, aku jelas merasakan aura yang berbeda darinya. Bahkan lebih lagi, dia mengalahkan seorang master jiwa tipe penyerangan berantai 2. Penatua Suan, mengapa kita tidak mencobanya lagi? Begitu dia bangun. Setelah mengirim Wu Feng ke rumah sakit, Wang Yan telah memecat kelas 1. Dia kemudian bergegas ke halaman dalam dan menemukan Penatua Suan, kemudian menjelaskan situasi kemungkinan kebangkitan kedua Huo Yuhao kepadanya. Kali ini, bahkan Penatua Suan dibiarkan agak terpana. Salah satu dari banyak keuntungan jiwa tubuh memiliki lebih dari jiwa bela diri lainnya adalah kebangkitan kedua. Jiwa tubuh yang bisa mencapai kebangkitan kedua adalah eksistensi puncak di antara jiwa tubuh. Selain itu, jiwa tubuh yang mencapai pencerahan kedua akan segera mencapai tingkat baru. Karena ini, dia buru-buru mengikuti Wang Yan ke asrama Huo Yuhao dan Wang Dong untuk melihat kondisi Huo Yuhao untuk dirinya sendiri. Agak tidak sabar, Penatua Suan menjawab, tidak perlu repot. Wang kecil, saya tahu Anda telah mempelajari tubuh jiwa, tetapi Anda tidak bisa puas dengan pemahaman yang dangkal. Apakah Anda bahkan tahu apa yang terjadi ketika jiwa tubuh mencapai kebangkitan kedua? Dia bahkan belum mencapai tingkat paling dasar dari kebangkitan kedua. Kekuatan jiwanya masih peringkat 17, artinya itu belum berubah sama sekali. Jika dia benar-benar memiliki kebangkitan kedua, kekuatan jiwanya akan mencapai bottleneck rank 20 setidaknya. Bocah ini bisa dianggap cukup berbakat, tapi dia masih terlalu tua. Dia tidak akan mencapai peringkat 30 pada usia 12 tahun, jadi masih ada jarak antara dia dan siswa paling berprestasi di antara mahasiswa baru. Di masa depan, jangan buang waktuku dengannya. Dengan itu, dia minum seteguk anggur dan pergi. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Wang Yan menyuruh Wang Dong untuk merawat Huo Yuhao, lalu melanjutkan untuk pergi juga. Sudah larut malam ketika Huo Yuhao terbangun. Rasa sakit di tubuhnya sudah berkurang dalam jumlah besar. Selain itu, Wang Yan juga membawa beberapa obat penyembuhan. Luka-lukanya tidak ringan, tetapi tulang dan organ dalamnya tidak terluka. Dengan bantuan obat-obatan peringkat teratas Akademi Shrek, lukanya tidak terlalu menjadi masalah. Perasaan yang lembut dan hangat. Yang mengejutkan, Huo Yuhao mendapati bahwa dia tidur nyenyak di atas tempat tidur Wang Dong. Di sisi lain, Wang Dong tertidur lelap dengan tubuh bagian atas bersandar di tempat tidur. Ini bukan pertama kalinya Huo Yuhao berada di tempat tidur Wang Dong, tapi itu adalah pertama kalinya dia tidur di sana. Huo Yuhao sangat tersentuh oleh tindakan Wang Dong. Dia jelas mengerti bagaimana Wang Dong misofobik. Biasanya, Wang Dong bahkan tidak akan membiarkannya duduk di atas tempat tidurnya. Namun, dia benar-benar membiarkannya tidur di tempat tidurnya, meskipun tubuhnya tertutup debu dari Soul Duel. Setelah diam-diam bangun dari tempat tidur, ia dengan hati-hati mengangkat Wang Dong dan menempatkannya di tempat tidur. Memalingkan kepalanya, dia melirik ke arah tempat tidur kayunya yang bahkan tidak memiliki kasur. Dia dengan lembut menempatkan Wang Dong di kasur berlapis bulu dan menyeretnya ke sekeliling sebelum berbaring di sebelahnya. Mereka berdua sedikit sempit, bersama-sama di tempat tidur yang sama, tetapi mereka masih anak-anak. Mereka tidak setubuh Xie Huanyu, jadi meremas bersama masih mungkin, meskipun hanya nyaris. Huo Yuhao kemudian menutupinya. Dengan perasaan hangat di hatinya, dia tertidur lagi. Sudah lama sejak dia tidur malam yang santai tanpa berkultivasi. Pada saat itu, dia benar-benar santai dari berbagai emosi yang dia alami di siang hari. Pagi,
Langit di luar perlahan-lahan cerah. Saat Wang Dong perlahan bangun dari tidurnya, dia perlahan-lahan kembali ke akal sehatnya dengan matanya yang masih tertutup. Sangat nyaman, tidur yang nyenyak. Setelah diseret oleh kawan itu untuk berkultivasi setiap malam, sudah lama sekali saya tidak bisa tidur nyenyak. Rasanya menyenangkan meringkuk bantal yang hangat dan nyaman ini, dan tidur nyenyak. Memegang bantal ini sangat hangat. Bagus-bagus. Dipenuhi dengan kepuasan, Wang Dong hampir tertidur kembali. Tiba-tiba, pikirannya bergetar, mengingat sesuatu. Itu tidak benar. Huo Yuhao terluka kemarin, jadi aku seharusnya merawatnya. Bagaimana saya bisa tidur dengan nyaman? Mengingat Huo Yuhao yang terluka, Wang Dong segera bangun dan membuka matanya. Hal pertama yang dilihatnya adalah bentuk wajah. Tidur nyenyak, pipi Huo Yuhao kemerahan di bawah sinar matahari pagi. Aura kehangatan yang kuat perlahan memancar darinya. Wang Dong benar-benar terpana. Dia menemukan bahwa kepalanya saat ini bersandar di bahu orang itu. Lengannya, di sisi lain, terkunci di dadanya, dan itu bahkan dipegang erat. Pahanya berada di atas kaki orang itu, dan dia bahkan mengaitkan tumitnya ke paha luarnya untuk mencegah dirinya jatuh. Apakah ini bantal tubuh? Pikirannya menjadi kosong. 321. Pekikan yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di asrama tahun pertama. Pekikan ini terlalu keras. Meskipun kamar asrama memiliki kedap suara yang sangat baik, itu langsung menyentak sejumlah besar tahun pertama yang berkultivasi atau tidur terjaga. Ayah, kau akan membuatku jatuh cinta. Manusia selalu tidak berdaya ketika mereka tidur, dan Huo Yuhao tidak terkecuali dalam hal ini. Dia tidur sangat nyenyak, dan dia hanya merasakan bantal hangat, lembut yang mengeluarkan bau segar yang menempel padanya. Dengan kasur berlapis bulu yang lembut namun tebal, dia tidur sangat nyenyak. Biasanya, dia sudah bangun untuk menumbuhkan mata setan ungu. Namun, dia tidur sangat nyenyak hari ini. Namun, tiba-tiba dia merasa seperti melayang ke langit. Perasaan awalnya hangat yang tiba-tiba menjadi dingin. Segera setelah itu, putong. Sensasi hangat yang dirasakan Huo Yuhao dari selimut tiba-tiba berubah menjadi lantai yang dingin dan keras saat dia didorong keluar dari tempat tidur. Dia memukul sudut tempat tidurnya diikuti oleh tanah. Huo Yuhao yang tidur nyenyak hanya merasakan dunia tiba-tiba terbalik saat dia jatuh ke tanah, bingung, dan berteriak. Namun, teriakannya ditenggelamkan oleh pekikan tajam Wang Dong. Ketika dia bangun, dia merasakan dingin menggigil di punggungnya. Dia mendongak, hanya untuk melihat Wang Dong, selimutnya mencengkeram erat dadanya, memelototinya dengan cahaya ganas di matanya. Mata besarnya tampak hampir seperti memuntahkan api, sama seperti Wu Feng kemarin. Apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao memijat dadanya yang sakit ketika dia bangkit dari lantai. Suara dingin Wang Dong tampaknya dipaksakan melalui celah di giginya saat dia mengucapkan setiap kata yang dia katakan. Kenapa? Apakah kamu tidur di tempat tidur? Huo Yuhao menatap kosong. Dia segera menyadari apa yang salah. Jelas, Wang Dong tidak mau tidur bersama dengannya. Namun, tidur nyenyaknya dari malam sebelumnya telah menyebabkan pikirannya menjadi sangat jernih. Bagaimana saya tahu? Bukankah saya berkelahi dengan Wu Feng kemarin? Satu-satunya hal yang saya ingat setelah itu adalah ditendang bangun oleh Anda. Wang Dong terperangah karena hal ini juga. Kanan. Huo Yuhao pingsan setelah pertandingannya dengan Wu Feng, dan terus tidur sampai sekarang. Mengapa saya berakhir di tempat tidur Anda di tempat pertama? Huo Yuhao memandang Wang Dong. Ekspresi kaget di wajahnya. Ekspresi Wang Dong memerah, dan dia dengan cemberut berkata, tentu saja, karena niat baik saya. Saya khawatir Anda akan masuk angin karena Anda terluka. Huo Yuhao memutar matanya. Lalu mengapa kamu menendang saya keluar dari itu? Wang Dong tidak menyangka Huo Yuhao menyalahkannya. Namun, dia benar-benar tidak jelas tentang apa yang terjadi.
Satu-satunya hal yang dia ingat lakukan kemarin adalah menjaga Huo Yuhao. Setelah itu, dia juga lelah, lalu tertidur. Namun, dia tidak ingat naik ke tempat tidurnya. Selain itu, dia bahkan pergi di bawah selimut dan memeluk Huo Yuhao. Ini terlalu memalukan. Huo Yuhao berpunuk dan menoleh untuk melihat langit di luar. Mengabaikan Wang Dong, dia membuka jendela. Sudah waktunya baginya untuk mulai membudidayakan mata setan ungu untuk hari itu. Wang Dong semakin bingung ketika dia duduk di tempat tidurnya. Apakah saya secara tidak sadar naik ke tempat tidur dan pergi tidur setelah saya lelah? Ini sepertinya satu-satunya penjelasan logis untuk Wang Dong. Tendangan itu cukup keras. Apakah dia benar-benar baik-baik saja? Setelah berpikir sampai titik ini, dia melompat dari tempat tidur. Agak malu, dia berkata, "Yuhao, maaf. Saya lupa bahwa Anda tidur di tempat tidur saya tadi malam ketika saya bangun. Anda tahu bagaimana misofobik saya. Ketika saya melihat ada seseorang di sebelah saya ketika saya bangun, saya secara tidak sadar. Tolong jangan marah. Apakah luka Anda masih sakit?" Huo Yuhao tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada sepetak putih jauh di langit timur. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Karena ini, Wang Dong mendapat kesan bahwa Huo Yuhao benar-benar marah. Dia diam-diam berdiri di sudut dan menunggu Huo Yuhao selesai menumbuhkan mata setan ungu. Meskipun dia sudah memasuki sekte Tang, dia belum mulai mengolah teknik rahasia Tang sekte bersama Huo Yuhao. Setelah menyelesaikan budidaya mata setan ungu, cahaya ungu melonjak sekilas ke mata Huo Yuhao saat dia berdiri. Dari semua teknik yang dia kembangkan saat ini, teknik yang paling dia tingkatkan adalah Purple Demon Eyes. Kemajuannya di dalamnya sebanding dengan melintasi 1000 mil dalam satu hari. Mata rohnya dan mata setan ungu saling melengkapi dengan sangat baik, yang memungkinkannya meningkatkan jumlah besar setiap hari. Ini telah diadakan bahkan lebih benar sejak dia memasuki ranah totality Purple Demon Eyes. Karena ini, kekuatan keterampilan 4 jiwanya juga meningkat seiring dengan Purple Demon Eyes. Ini adalah alasan utama mengapa jarak, ketepatan, dan penilaian deteksi spiritualnya meningkat begitu cepat. Apa? Kamu masih belum mandi? Huo Yuhao berjalan keluar dengan sedih. Yuhao, jangan marah. Saya benar-benar tidak sengaja melakukannya. Wang Dong berkata, ekspresi sedih di wajahnya. Huo Yuhao dalam hati gembira, tetapi dia menunjukkan penampilan yang murah hati dan berkata, apapun, ini bukan seperti pertama kalinya aku mengalami kebiasaan burukmu ini. Anda menyebut diri Anda pria, tetapi mengapa Anda harus begitu bersih? Anda bahkan memiliki bau manis pada Anda. Lihat, di mana Anda menendang saya tidak sakit lagi. Cepat mandi, kita akan berkultivasi sebentar setelah kita makan sarapan sejak kita menghabiskan waktu kultivasi tadi malam. Masalah ini dengan lancar tersapu karena kata-kata Huo Yuhao. Setelah keduanya mandi, mereka mengenakan satu set seragam bersih, lalu makan sarapan. Setelah menjadi murid inti, seseorang akan menerima lencana yang khusus dimaksudkan untuk murid inti. Lencana berwarna hijau gelap dan memiliki perbatasan emas. Meskipun Huo Yuhao saat ini hanya bisa menikmati perlakuan seorang murid inti, dia masih diberi lencana. Hanya saja, dia harus mengembalikan lencana begitu tahun ajaran berakhir. Dengan lencana murid inti, mereka diperlakukan sama sekali berbeda di dalam akademi. Sebagai contoh, mereka bisa makan jenis makanan terbaik di kantin. Makanan dan gizi yang disediakan oleh makanan ini dijamin, dan bahkan memberikan sejumlah bantuan untuk budidaya mereka. Keduanya makan makanan hangat, lalu kembali ke kamar asrama mereka untuk berkultivasi sebentar. Setelah itu, mereka menuju ke kelas 1. Sudah ada beberapa orang di kelas saat mereka tiba. Namun, seluruh kelas langsung menjadi sunyi ketika mereka berdua masuk. Tatapan semua orang yang hadir langsung terfokus pada Huo Yuhao, yang bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi.
Pada gilirannya, tatapan Huo Yuhao diarahkan ke kursi Wu Feng. Namun, Wu Feng belum muncul. Dia dengan tenang berjalan menuju tempat duduknya di samping Wang Dong dan duduk. Setelah itu, ia menemukan bahwa jejak hormat kini hadir dalam pandangan banyak siswa yang memandang ke arahnya. Fakta-fakta sudah muncul sendiri. Pertarungan kemarin telah mengguncang hampir semua siswa. Bahkan Dai Huabin tidak terkecuali. Dari 4 kelas dalam tahun 1, kelas 1 memiliki tingkat kekuatan tertinggi. Pada gilirannya, siswa terkuat di dalam kelas 1 secara alami akan menjadi murid inti. Orang yang dikalahkan Huo Yuhao adalah murid inti. Dengan kata lain, kekuatannya sebanding dengan murid inti, setidaknya. Selain itu, dia masih hanya guru jiwa 1 cincin. Bagaimana jika dia menjadi Soul Grandmaster 2 cincin? Memajukan dari peringkat 1 cincin ke peringkat 2 cincin jauh lebih mudah daripada dari peringkat 2 ke 3. Pada saat itu, bukankah dia akan lebih kuat? Para siswa yang sebelumnya melihat ke bawah pada cincin jiwanya 10 tahun telah menjadi jauh lebih baik hari ini. Paling tidak ada yang tampak jijik hadir di mata mereka saat mereka memandang ke arahnya. Huo Yuhao menginginkan efek seperti ini. Bahkan jika dia kalah kemarin, dia masih akan mampu membuat kagum sejumlah besar siswa dengan melukai Wu Feng sedemikian rupa. Dia ingin belajar di Slack Academy setidaknya selama 6 tahun, semoga bahkan lebih. Jika semua orang menahannya dengan jijik, kondisi mentalnya pasti akan terpengaruh. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa berkultivasi dengan tenang? Bel kelas berbunyi, dan kedua guru, Wang Yan dan Zhou Yi, berjalan tepat pada waktunya untuk kelas dimulai. Wajah tua Zhou Yi tampak sangat tenang, tapi tatapannya setajam pisau saat dia dengan dingin menyapu kelas. Para siswa yang berasal dari kelas-kelas lain tidak terlalu memikirkannya, tetapi siswa-siswa asli kelas 1 dalam hati bergidik. Mereka tahu bahwa nenek tua mesum ini akan menunjukkan otoritasnya. Fakta-fakta terbukti persis seperti yang mereka prediksi. Ketika Wang Yan telah memberitahu Zhou Yi tentang kejadian hari sebelumnya, dia dihujani dengan rentetan teguran. Status Wang Yan dalam akademi lebih tinggi daripada Zhou Yi, namun dia tampaknya tidak peduli sama sekali. Setelah selesai mengutuk Wang Yan, dia secara pribadi pergi untuk memeriksa Huo Yuhao yang terbaring di tempat tidur, dan hanya pergi setelah memverifikasi bahwa dia baik-baik saja. Namun, Huo Yuhao masih tidur pada saat itu. Wang Yan berdiri di sebelah pintu masuk kelas, tetapi tidak berjalan menuju podium. Zhou Yi berjalan menuju podium sendirian. Dia menyapu pandangan dinginnya di seluruh kelas, yang menyebabkan bahkan para siswa yang tidak terbiasa dengannya untuk tenang di bawah tatapan tajamnya. Wang Yan tidak pernah mengadakan kelas bersama dengan Zhou Yi. Sebaliknya, dia hanya mendengar gaya mengajarnya secara sepintas. Setelah dimarahi olehnya kemarin, dia dalam hati terganggu. Dia berpikir dalam hati, aku ingin melihat bagaimana kamu akan merawat para siswa ini, yang semuanya terpilih. Semua orang berdiri. Zhou Yi berteriak dingin. Seolah ada besi panas tiba-tiba diletakkan di kursi mereka, siswa asli kelas 1 langsung berdiri. Murid-murid lain juga berdiri, beberapa dari mereka dengan cepat, beberapa dari mereka secara perlahan. Menurut pendapat mereka, wanita tua ini tidak sebesar pencegahan seperti Wang Yan. Bahkan Wang Yan telah dipaksa untuk menyetujui saran Wu Feng setelah ditekan olehnya kemarin. Apa yang bisa dilakukan wanita tua ini pada mereka? Zhou Yi dengan dingin berkata, sangat bagus. Ada total 67 siswa dalam kelas ini, sementara 1 orang belum datang. 36 dari Anda berdiri segera setelah saya menyuruh Anda melakukannya, sementara 30 siswa lainnya menunda-nunda. Jika saya menyebut nama Anda, berdirilah di koridor sebagai hukuman. Huang Cutian. Orang pertama yang dia panggil adalah Huang Cutian, yang saat ini juga menerima perlakuan dari murid inti seperti Huo Yuhao. Huang Cutian terperangah. Dia tertawa. Guru Zhou, kamu tidak perlu seserius ini.
Bukankah itu berdiri agak terlambat? Zhou Yi tidak peduli dengan kata-kata yang berlebihan. Dengan cepat, dia muncul di depan Huang Cutian dan meraih kerahnya. Setelah itu, dia langsung melemparkannya ke luar jendela. Selain jeritan singkat yang terdengar dari luar jendela, suara Huang Cutian tidak bisa lagi didengar. Tidak hanya para siswa terperangah, bahkan Wang Yan sendiri kagum dengan tindakan Zhou Yi. Zhou Yi melanjutkan dengan dingin, Ye Yulin, Yuling, Tang Xiao Xiao, Ouyang Haiya. 30 siswa lainnya yang berdiri terlambat semuanya dengan cepat dipanggil. Setelah belajar dari kesalahan Huang Cutian, tidak ada yang berani menentang tindakan Zhou Yi. Para siswa yang tersinggung dengan patuh meninggalkan kelas, satu melihat 6 cincin jiwa yang berkedip-kedip di sekitar tubuh Zhou Yi menjadi yang mereka butuhkan untuk mengetahui betapa kecilnya kesempatan yang mereka miliki. Zhou Yi dengan acuh tak acuh berkata, sekarang saya akan mengumumkan 2 informasi. Nomor 1. Saya akan memilih monitor kelas. Monitor dari sistem assault adalah Wang Dong, dan monitor dari sistem kontrol adalah Huo Yuhao. Nomor 2. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani mempertanyakan keputusan guru akan langsung dikeluarkan. Guru Zhou, bukankah monitor kelas seharusnya dipilih? Tiba-tiba Dai Huabin bertanya. Zhou Yi menatapnya dengan dingin. Aku baru saja mengatakan bahwa siapapun yang berani bertanya pada seorang guru akan dikeluarkan. Karena kamu adalah murid inti, aku tidak bisa mengeluarkanmu. Namun, saya akan meminta agar akademi memindahkan Anda keluar dari kelas 1. Dai Huabin, berdiri dan tinggalkan kelas ini.